pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Mitra Tarigan dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita pada hari ini adalah Bupati Toba, Bapak Poltak Sitorus. Halo Bapak, Halo, apa selamat kabar malam. Bapak? Baik Selamat sekali. malam, Senang sehat-sehat ya sekali Pak ada ya. di sini. Selamat datang Pak, kita juga senang Bapak berada di sini di program Teras Negeri Tempo, Bapak. Pak, izinkan saya menjelaskan sedikit kepada pemirsa Tempo profil Bapak ya, Pak ya, agar pemirsa kita ini lebih tahu lagi nih, Pak. Ya. Jadi pemirsa, saya akan membacakan sekilas profil Bapak Poltak Sitorus. Bapak Poltak Sitorus lahir di Medan pada 6 Juli 1965 dan dilantik menjadi Bupati Toba pada 26 Februari 2021. Pada periode kepemimpinannya, Bapak Poltak Sitorus menitik beratkan pada sektor pertanian, peternakan, pariwisata, pendidikan, dan juga lingkungan. Kabupaten Toba pernah meraih penghargaan cakupan bulan imunisasi anak nasional tertinggi setingkat nasional. Memiliki rasio kenaikan pajak tertinggi pada 2021 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada juga anugerah Merdeka Belajar kategori transformasi pembelajaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Hingga penghargaan kategori penerapan sistem integrasi data terbaik dari Badan Kepegawaian Negara. Benar ya Pak? Semua benar ya Pak? Siap, betul. Untuk mengetahui nih lebih lanjut lagi dan lebih detail lagi tentang Kabupaten Toba, langsung saja kita ngobrol nih dengan Bapak Poltak, Pak. Pak, itu benar ya Pak ya? Berbagai penghargaan itu keren banget nih Pak. Betul, anugerah. Selama 3 tahun terakhir nih Pak ya berarti, apa nih Pak kira-kira progres yang mungkin sudah terjadi di Kabupaten Toba Pak? Ya, banyak sekali ya peningkatan pembangunan di Kabupaten Toba. Ya, kita tahu Toba ini salah satu kabupaten yang di sekitar Danau Toba. Ada Ya, 7 kabupaten yang di pinggir Danau Toba itu. Salah satunya adalah Toba, Toba. Kabupaten Toba. Nah, sejak kita diangkat jadi bupati sana, ada visi misi kita di situ, menjadikan Toba unggul dan bersinar. Unggul artinya bahwa kita bertekad bahwa kita lebih baik daripada kabupaten-kabupaten sekeliling kita. Bersinar artinya menjadi contoh. Nah, untuk itu kita juga punya misi. Ya, karena persoalan di Kabupaten Toba itu kita lihat dari SWOT kita, ya strength, weakness, opportunity, threat, dan kita lihat Kabupaten Toba itu sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur. Maka waktu itu kita taruh infrastruktur lah yang harus kita perbaiki yang paling utama. Kemudian kita juga punya kekuatan di bidang pendidikan. Nah, kalau jalannya tidak bagus, tak ada gunanya kita belajar. Ya, makanya infrastruktur yang paling utama, terus pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian pariwisata, kemudian pertanian. Itu yang kita buat misi kita. Nah, di bidang kita di bidang infrastruktur, kita mencapai perubahan yang sangat besar menurut saya di tengah-tengah kita mengalami COVID 2 tahun. Dengan demikian baru 1 tahun kita efektif bekerja ini. Dan infrastruktur kita perbaikin. Dari waktu saya masuk itu hanya 41% yang kondisi baik dari 700 sekian kilometer. Nah, kita kerjakan waktu yang singkat itu sudah bisa mencapai 54% yang kondisi baik. Wow. Ya, itu. Nah, pendidikan kita juga sangat signifikan. Dulu ada 2 di sana. Di sana kan ada 2 SMA. SMA. Tugas kita kan PAUD, SD, SMP. Nah, bisa kita lihat kualitas pendidikan kita itu bagaimana kita bersaing untuk masuk ke SMA unggul yang ada di Kabupaten Toba, yaitu SMA Del sama Yasop. Oke. Nah, 2 SMA ini kan 2 SMA terbaik se-Indonesia. Khususnya Del itu kalau nggak salah sekarang peringkat 3. Nah, artinya kalau anak-anak kita bisa masuk ke sana, itu bisa bersaing untuk anak-anak SMP seluruh Indonesia. Nah, kita bilang, ayo kita duduki kursi-kursi yang ada di sana. Maka kita bikin program ya di SMA itu, SMP itu program unggulan. Maka kita lah yang menguasai sekarang di sana itu. Wow. Di
Di bidang pertanian, dulu kita itu produksi padi, kita kan unggulan sama padi, Tadi. jagung, kopi. Dulu produksi padi kita hanya 109.000 ton, tapi kemarin 2023 sudah 141.000 ton. Signifikan sekali. Signifikan Kemudian jagung kita waktu saya mau bupati itu masih 37.000 ton, sekali. sekarang sudah 60.000 ton. Pertanian kita meningkat produksinya. Nah, di bidang pariwisata sudah jelas. Pariwisata kita itu dulu nggak ada event-event yang berkelas internasional. Sekarang sudah ada 2 event yang berkelas internasional, yaitu F1 Powerboat sama Aquabike World Yang Championship. kemarin ya, Yang kemarin. heboh banget itu ya Pak ya. Ya, Oke, itu kan oke. menurut saya itu anugerah yang kita kunjungan wisata di sana meningkat signifikan. Dulu sebelum bupati saya hanya sekitar 800.000 kunjungan wisata, terakhir 2023 2 juta kunjungan wisata. Nah, ini kalau kita hitung dengan efek ekonominya kan 2 juta, kalau misalkan wisatawan itu hanya habisin 500.000 aja, Mbak, 500.000 kali 2 juta 1 triliun. Itu luar biasa menurut saya untuk ekonomi Toba. Maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toba itu cukup bagus. Nah, jadi indikator-indikator makro kita kepada depan ini sangat baik. Sekarang itu TPM kita, Indeks Pembangunan Manusia Toba, Ya. tertinggi. Bahkan di Toba itu Sumatera Utara. Sumatera Utara nomor 3 lah. Ya, Medan masih di atas kita memang. Nah, tapi dengan Sumatera Utara kita kan di 77,83. Nah, Medan itu masih di 75. Iya kan? Nah, jadi itu kan dilihat indeks pembangunan manusia ini adalah ya pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup lah. Nah, itu bisa kita lihat dari IPM-nya berapa. Nah, Sumatera Utara itu 75, sekian, kami sudah 77,83. Indonesia aja masih 74,39. Artinya udah di atas nilai rata-rata nasional ya Pak? Iya, kualitas hidup di sana itu udah di atas rata-rata. Kualitas hidup di sana sudah di atas rata-rata, namun pastinya mungkin Pak masih ada beberapa kemiskinan. Iya. Apa nih Pak yang mungkin masih bisa atau sudah ataupun masih direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pak? Nah, angka kemiskinan kita kan terus menurun tuh. Maksudnya jumlah persentase semakin sedikit ya. Di awal pemerintahan saya 8,99%. Ya, sekarang 2023 itu sudah 8,04%. Menurun. Kemudian ya walaupun kita mengalami COVID waktu itu, nah bandingkan aja dengan provinsi masih di bawah kita 8,15. Indonesia 9,36. Lebih besar Indonesia angka kemiskinannya. Apa mungkin Pak yang sempat diusahakan sehingga mungkin bisa menjadi contoh untuk kabupaten lain Pak? Nah, jadi kan kita lihat kekuatan kita, itu yang saya bilang. Untuk menuntaskan persoalan ini, kita lihat, lakukan analisa SWOT itu. Strength-nya kita di mana, weakness-nya apa. Nah, Kabupaten Toba ini kekuatannya kan di bidang pertanian dan pariwisata. Untuk memulihkan kondisi ekonomi, itu kita taruh perhatian khusus di kekuatan kita. Di pariwisata tadi ya kita tingkatkan event-event di sana, ya makanya kita sangat support waktu itu kerjasama dengan pusat, provinsi, kabupaten. Kita tidak ada sedikit pun meragukan ya program pusat itu DPSP daerah kita, DPSP daerah pariwisata super prioritas. Kita support habis itu. Ya, kita anggaran kita juga kita alokasikan ke sana. Artinya event ini yang menggerakkan perekonomian masyarakat juga ya Pak? Oh iya, sangat ya, karena pariwisata ini kan kalau kita lihat dunia juga sebenarnya sedang melihat itu sebagai jalan untuk memajukan daerahnya. Karena cenderungannya manusia ini kan mobile, cenderung berwisata, cenderung healing namanya itu. Healing. Pasti. Tapi nggak pernah sembuh healing aja terus kan. Nah, jadi Toba mengambil kesempatan ini ya. Nah, jadi dampak daripada event yang internasional yang 2 itu di Toba itu sangat luar biasa. UMKM kita
luar biasa. Inilah produk-produk UMKM kita yang tadinya tak ada itu. Oh, jadi ini UMKM ini ada sejak event ini, Pak? Oh iya, mulai di situ bertumbuhan. Ya, UMKM kita dulu hanya sekitar 2000-an. Di bidang apa mungkin dulu? Saya dulu kan hanya sembakau apa. Untuk pariwisata belum masuk dulu. Kan 2 tahun terakhir ini mah pariwisata ini. Jadi kita lihat apa kebutuhan sih wisatawannya itu oleh-oleh, Ya, pastinya. ya makanan, apa namanya, oleh-oleh berupa apalah yang khas dari kita. Oleh-oleh Bisa makanan, ulos, kain tola, juga ya, Pak, pakaian, ya? kain. Nah, jadi makanan-makanan kita buat lebih variatif. Tapi tetap kita berpegang begini, jangan impor dari luar untuk kita jual kepada wisatawan itu. Jadi kita buat turunan daripada produk kita. Ya, kita Tadi kan kuatnya di bidang pertanian tadi, punya kopi, punya jagung, jagung. sama punya padi. Hmm, Nah, kita bikin turunan dari situ. Jadi kopi, misalkan kopi bubuk seperti Oke. ini. Terus kita punya juga padi. Nah, padi kita bikin turunannya berupa cookies. Nah, cookies khas Toba itu berbeda dengan cookies yang ada di dunia ini. Apa tuh Pak bedanya? Nah, jadi cookies Toba itu kan prosesnya nggak sama seperti proses yang ada cookies biasa. Karena ada namanya kita cookies tiba-tiba. Ini kalau dilihat ini. Jadi yang Toba ini tiba-tiba ada 2 proses ini. Jadi ini tiba-tiba kan dari apa? Dari padi. Oh. Padi yang biasanya padi yang muda itu. Tapi dulu ini kan bukan cookies. Ini dalam bentuk apa namanya? Kayak popcorn gitu. Ya, ditumbuk setelah dia gongseng ditumbuk jadi keras itu kalau kita makan. Nah, jadi orang kalau makan ini nggak bisa sambil ngomong. Karena fokusnya ya, Pak ya. Keras gitu kan. Oke, Sama oke, dengan oke, sesagun, oke. ada juga sesagun. Tapi sekarang ini udah bisa kita sambil ngopi, makan ini ngomong, dan rasanya berbeda dari cookies yang ada di apa ini di Indonesia ini. Nah, kalau coba Ada coklat ya, dicampur coklat chipnya gitu ada ya, Pak ya. bisa macam-macam rasanya. Nah, Mbak coba rasain. Ya. Langsung kita coba ya, Pak. Coba. Baiklah. Nah, coba jujur Wow. gimana rasanya? Ya. Berbeda rasanya. Renyah pastinya. Nah, Enak pastinya, Pak. ada smellnya atau baunya berbeda kan? Nah, itu karena proses namanya tipa-tipa itu. Jadi unik ini tidak sama dengan cookies yang ada di Indonesia ini. Ini hanya diproduksi di sana, rasanya juga pas itu untuk dibuat untuk oleh-oleh. Jadi kalau orang makan ini pasti ada kenangannya. Wah, Pastinya. Dan ini hasil event event internasional itu kan berpengaruh sekali kepada UMKM. Salah satu yang menjadi apa highlight dan dicintai oleh wisatawan atau seperti apa tuh, Pak? iya, jadi kan mereka juga pengen juga bawa oleh-oleh apa yang khas dari sana. Ya kita sediakan apa yang punya di sana, termasuklah cookies, termasuklah yang tadi ini sesagun, kopi ya juga. Kopi kita kan sudah punya IG. Nah, khusus untuk daerah kita itu. Nah, rasanya berbeda, rasanya kita itu pernah dibuat lomba se Sumatera Utara, rasa kopi, Toba itu menang, juara 1 kopi. Untuk peningkatan UMKM ini kan UMKM ya, Pak ya. Dan mungkin persiapan sebelum event kemarin internasional ini, apakah ada upaya artinya pelatihan yang banyak atau seperti apa yang sempat dilakukan oleh pemerintah kota? Iya, karena kita ini kan makasih, Mbak. Kita ini kan masih awam ya. Kan baru ini kita masuk ke bidang pariwisata. Dan kita juga banyakkan petani. Ya. Jadi kita harus bergerak dari segala arah supaya pariwisata ini menjadi menguntungkan bagi kita. Nah, jadi untuk mempersiapkan itu pemerintah harus kerja keras, mempersiapkan masyarakat yang tidak biasa dengan UMKM ini dari nol ya. Kita ajak mereka, kita latih. Latihannya nggak ringan itu. Ya, mindsetnya kan masih petani. Bagaimana merubah jadi pedagang, dari bikin produk yang berbeda lagi, yang unggul, yang nggak pernah dibuatnya. Kalau yang seperti selama ini buat memang nggak laku, tapi harus lakukan inovasi demi inovasi. Ya seperti cookies tadi, sesagun Inovasi itu, ya, ada Pak, ya? inovasi. Ini ada lagi kerupuk, namanya kerupuk tayo-tayo. Ini kerupuk tayo-tayo ini solusi atas persoalan.
persoalan seperti itu, Iya, Pak? persoalan ini kan ada namanya ikan red devil atau tayo-tayo disebut di sana itu, yang jadi hama di Danau Toba itu. Iya. Nah, jadi ikan endemik di sana dimakanin dia. Ya, contohnya mujair atau Asia apa namanya itu pora-pora. Wah, habis dia makan ini nih. Tapi Akhirnya, bagaimana membuat ini jadi bukannya bencana tapi jadi berkat bagi kita. Nah, jadi kita coba ajak masyarakat itu yang senang bikin kerupuk dan inilah hasilnya jadi kerupuk. Dan kalau sudah jadi kerupuk enak dia. pastinya. Nah, ini yang kita lakukan, pelatihan demi pelatihan kita buat ya. Sekarang sudah ada 9.000 UMKM kita. Oh, 9.000. Ya, dari hanya 2.000-an itu kita gila, naik sekarang naiknya. 9.000. Dan itu masih kurang. Nah, terus harus kita tingkatkan. Kita kerjasama dengan BUMN, dengan perbankan. Ya, nggak bisa kita sendiri Pastinya. mengerjakan itu. Ya, kerja keras kita di peningkatan UMKM ini. Baik, Pak, ini tadi Bapak juga sempat mengatakan bahwa peningkatan dalam hal ekonomi itu juga membutuhkan infrastruktur. Ya. Tadi mungkin boleh lebih detailkan lagi Pak dalam hal peningkatan infrastruktur di Kabupaten Toba, Pak. Ya, kita nggak ingin membangun infrastruktur itu kemudian nggak bermanfaat maksimal. Itu kita buat istilahnya itu infrastruktur mantap dan merata. Kita lihat. Nah, jadi ada prioritas kita tadi pembangunan prioritas utamanya kan dari panca program tadi yang saya sampaikan ada 3 pertanian, pariwisata, pendidikan, pertanian. Maka infrastruktur dan semua sebenarnya sektor atau supporting ini nih, ya itu strateginya kita buat. Jadi kalau kita mau membangun jalan kita lihat dulu prioritas ini, apakah menuju pariwisata, daerah pertanian, atau menuju pendidikan sekolah. Nah, kalau nggak ke situ, nanti dulu kita prioritaskan dulu yang 3 ini. Nah, dengan demikian kalau kita bagusin jalan-jalan yang menuju pariwisata, udah langsung produktif. Wisatawan merasa senang dan juga bisa dinikmati orang banyak kan. Tapi kalau misalkan dibangun karena dia kepala desa, karena dia bupati, ya dibangunlah ke rumahnya, padahal nggak produktif. Jadi itu yang kita buat caranya. Jadi semua menuju ke sana. Nah, pembangunan ini juga buat UMKM ini, alasannya itu pariwisata. Jadi apa-apa supporting pariwisata ini, misalkan kayak ulos ya. Iya. Ulos nggak bisa lagi kita buat ulos itu hanya keperluan kita. Iya. Kebutuhan wisatawan gimana sih? Nah, ulos ini, dia senang stola, ya, dia senang dengan baju, fashion. Demand Masuk pasar situ. ya Pak ya, Ya, berarti ya, jadi Pak, kita ya. masuk ke situ. Ini cara pembangunannya di infrastruktur kita ini memang masih banyak sekali yang harus kita perbaiki. Nah, terutama yang bukan wewenang kita, seperti misalkan jalan provinsi. Oke. Nah, inilah kita minta tolong kepada ya provinsi dan juga pusat supaya lebih dikasih prioritas ke DPSP ini. Ya kan ini kan DPSP sebenarnya daerah prioritas super prioritas, haruslah prioritas jalan-jalan di sana supaya lebih bermanfaat daripada DPSP itu kan gitu. Jadi infrastruktur kita sudah kita bagusin dari 41%, sekarang sudah 54%. Wow, naiknya Gitu. lumayan ya Nah, Pak ya. Iya. Baik. Dan juga Bapak sudah mengatakan soal pendidikan Pak. Iya, iya. SMA menjadi salah satu SMA yang terbaik ya Pak ya di sana. Iya, iya. Tapi pastinya pada banyak Pak SMA secara keseluruhan ya Pak ya. Nah, apa nih upaya-upaya trigger lah biasanya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk meningkatkan pendidikan di kabupaten kita Pak? Nah, Kabupaten Toba ini kan sebenarnya dia punya keunggulan, dia punya kepribadian, yaitu namar parbinotoan, yaitu artinya dia ingin pandai dan bijaksana. Nah, jadi dengan kepribadian ini tidak sulit kita untuk mendorong masyarakat ini untuk berlomba. Nah, jadi kita bikin dimulai kan tugas kabupaten itu kan dari PAUD, SD, SMP, bukan SMA. Nah, tapi bagaimana kita supaya bisa menguasai SMA unggul ini? Nah, kita bikin ya program-program. Jadi untuk SMA ini, SMP ini kita buat kelas unggulan. Oke. Ya, kan biasanya satu SMP itu ada beberapa kelas. Kita pisahkan itu yang kelas yang anak-anak yang unggul. Nah, kita treatment khusus ya. Gurunya kita latih, muridnya juga kita persiapkan untuk duduk di SMA unggul ini. Bukan berarti kita abaikan yang SMA yang lainnya. Cuma itu akan membuat orang Batak itu kan senang bersaing.
pastinya. Nah, kita ciptakan persaingan itu. Persaingan Jadi sehat sejak ya, masuk Pak, ya. SMP kelas 1, mereka udah tahu, oh iya nanti aku pingin masuk yang kelas unggulan itu. Mereka berlomba di kelas 1, bisa berlomba kelas 2, kelas. Nah, kan kita bikin kelas namanya klub IPA, klub IPS, matematika. Oh. Nah, jadi Bu, ada klub-klubnya. Kelompok-kelompok kecil ya, Pak, ya. Ya, kita bikin klub lah itu. Jadi mereka di situ diasah. Nah, kita ikutin juga semua perlombaan. Ya, kayak seperti Tingkat nasional tingkat apa ya? nasional. Oke, wow. Ya, seperti apa namanya itu, Olimpiade Sains Sains, Nasional. ya. Nah, gitu. Toba itu banyak mendapatkan penghargaan Apresiasi, itu. ya. Dari situ kita udah lihat, oh mulai dari SD udah kita tawarkan itu, mereka lomba, kita support mereka ikut di sana. Jadi orang Batak itu kalau dikasih dia bersaing, dia senang banget bersaing itu. Nah, karena cocok dengan apa namanya Ekosistem budaya, budaya. budaya mereka, bahwa pendidikan itu memang ibu-ibu orang Batak kan begitu, anak kokido muraun dia, apapun dia lakukan untuk anaknya kan. Iya, Jadi kita fasilitasi begitu, senang. Nah, ini cara kita untuk, kan kalau kita mau membuat kita apa namanya hebat ini kan kita harus berdayakan. Jangan hanya kita aja, pemerintah ini aja yang bergerak, tapi masyarakat itu bergerak. Jadi orang-orang tua dia senang, ya. Jadi kalau bisa anaknya ikut klub, ikut ini ke perlombaan ya segala macam. Nah, kita kasih gini. Siapa yang masuk ke SMA Del itu kita kasih apa? Beasiswa. Gitu. Ya saya langsung yang ngasih itu ke mereka. Jadi dapat ada rasa bangga. Nah, kita motivasi juga guru-gurunya. Siapa guru kepala sekolah yang bisa anaknya masuk ke SMA unggul ini, kita kasih juga penghargaan. Oh, gitu. Ya. Jadi nge-trigger mereka agar latih lagi terus Ya, anak-anaknya kepala ya, sekolahnya kita motivasi, gurunya kita motivasi, anaknya kita motivasi. Motivasi yang kuat itu yang membuat mereka semangat. Maka kalahlah. Dulu kami di belakang dari Siantar dulu di atas kami, Medan dulu di atas kami. Jadi kan dilihat dari jumlah siswa yang masuk ke 2 SMA ini, kami dulu di bawah. Bahkan dari kabupaten-kabupaten sekitar kami masih di bawah. Dari Samosir aja kami masih di bawah. Saya masuk jadi bupati, saya bilang salah ini. Karena SMA ini ada di kita. Oh, ada orang bilang, minta aja lah kuota. Untuk karena ini SMA-nya. Itu saya bilang kalau kita minta kualitasnya diturunkan. Salah itu. Jadi apa yang kualitas kita yang harus kita naikkan, ayo bersaing berebut. Nah gitu, kita tingkatkanlah dengan cara itu tadi. Ya itulah juga yang membuat kita dapat penghargaan juga dari Menteri Pendidikan. Merdeka Belajar. Ya, transformasi Merdeka Belajar. Keren, gitu. keren Gitu, Pak. yang itu. Keren sekali. Jadi sekarang Bu, yang jumlah yang masuk ke SMA Del dan Yasop ini terbanyak dari Toba. Siantar udah kami kalahkan. Karena nilainya paling bagus berarti ya. Paling banyak mampu, anak-anak itu mampu bersaing. Jadi SMP yang bagus di Medan ini atau di Jakarta bersaing dengan kami sanggup. Wow. Anak desa itu sanggup. Dan jangan pikir itu anak-anaknya pegawai, enggak. Itu banyak mereka anak petani. Nah, anak petani ini nanti kalau udah masuk Del, ada juga anak tukang beca yang di sana. Ada juga itu setelah lulus dari SMA Del, udah ada program beasiswa. Ya, apa istilahnya dari pemerintah yang bisa sekolah langsung ke luar negeri, ke Amerika, ke Australia. Itu banyak dari Toba. Lulus dari Semandel ke sekolah dia di Australia. Ada anak tukang beca itu. Nah, itu kan mengangkat derajat daripada keluarganya. Jadi kami taruh pendidikan itu super prioritas. Jadi ini menolong ya, karena kami melihat tadi shotnya itu apa strength kita, apa kekuatan kita. Oh, ini kayaknya semangat ini orang tua ini bersaing disambut kan. Nah, itu yang buat kita langsung naik gitu. Baik. Nah, Pak, selain tentang pendidikan, pastinya juga soal kesehatan, Pak. Itu juga salah satu program nasional urusan stunting. Nah, ini seperti apa nih, Pak, soal kesehatan di kabupaten kita, Pak? Iya, itu kan kalau kita juga mau pandai harus sehat. Pastinya. Ya kan gitu. Nah, jadi itu prioritas juga, tapi supporting yang 3 itu tadi. Nah, jadi kita lihat di mana sih kelemahan kita di bidang kesehatan ini. Satu, di bidang SDM-nya. Nah, oke, kita benahi SDM-nya. Jumlah dokter kita, ya. Apakah puskesmas kita sudah
punya dokter semuanya. Oke, sudah ada rawat inap. Nah, cukupkan dokternya. Nah, jadi semua medis kita perhatiin jumlah yang dibutuhkan di situ. Desa-desa misalkan kita lihat desa nih, apakah sudah punya semua bidan desa yang berkualitas, gitu kan? Kita pastikan bidan desa itu pelayanannya bagus. Nah, dari bidan desa nanti ke puskesmas, kita lihat puskesmas juga kecukupannya. Yang penting SDM-nya harus bagus, kemudian obat harus cukup. Oke. Nah, kita pastikan obat cukup, dia juga di puskesmas. Ya, ada online kita untuk mengecek itu apakah mungkin online juga ya, ya, Pak? apakah cukup di sana obatnya. Jangan sampai nanti pasiennya membutuhkan obat, tak ada obatnya kan gitu kan. Nah, RSUD kita punya RSUD di sana. Jadi kalau di puskesmas kita siapkan di situ sudah ada USG yang 2 dimensi itu udah bisa di situ USG. Oke. Tadinya belum ada sebelum Belum, di sana, Pak. kita adain semua. Jadi kemudian masuk ke RSUD, RSUD kita tingkatkan lagi di sana pelayanannya. Nah, sekarang kita ambil kan ini DPSP, daerah proses super prioritas. Iya. Oke, tipe kami tipe C. RSUD-nya, tapi Iya. kita harus buat pelayanan berkelas internasional. Oke. Nah, kami mulai mengarah ke situ sekarang. Contoh misalkan untuk apa namanya itu, untuk operasi katarak. Oke. Nah, sekarang kami udah bisa di sana 15 menit selesai operasi, langsung bisa melihat, nggak perlu lagi pakai perban. Artinya alatnya sudah Alat-alatnya diberikan ya, Pak ya. Alat-alatnya kita Difasilitasi. persiapkan, ya. Misalkan untuk gigi, ya, untuk gigi itu kita sekarang kalau mau foto nggak seperti yang di Medan, di Jakarta ini aja masih pakai itu kan. Kalau kami sekarang scan gini, Oh iya, udah digital. langsung kelihatan 3 dimensi gigi kita, wow. nggak mungkin salah cabut, ya. Nah, jadi ada juga sekarang yang baru kemarin saya resmikan itu ada namanya apa itu yang untuk operasi, ya. Saya lupa namanya itu. CT scan atau MR USG. Bukan yang untuk operasi apa ini? Namanya bedah invasif laparoskopi. Oke, jadi Nah, kalau nggak dulu kan dibedah lebar-lebar gitu ya, Pak? kalau ngambil usus buntu kan dulu dibedah, Iya, dibedah panjang. bedah panjang. Nah, toba sekarang enggak. Oke. Udah pakai laparoskopi itu. Dia 3 titik aja. Ya, nah, Bedahnya kemarin cuma kecil gitu ya, ya, Pak kecil ya. dan cukup. Artinya kerusakan jaringannya sedikit, Pastinya. ya, dia bisa pendarahannya sedikit, dia bisa cepat sembuh hanya 1 hari. Enak di sana udah bisa pulang. Menurunkan berbagai risiko ya, Ya, Pak ya. masih resiko. Dan orang nggak takut untuk operasi seperti usus buntu, kemudian bahkan juga untuk operasi apa namanya empedu, atau empedu. Ya, kalau hanya ada salurannya, apa udah bisa pakai itu, nggak usah dibedak, dibelek gitu kan. Nah, ini kan peningkatan kualitas pelayanan, peralatan, dokter-dokter kita, dokter di sana pintar-pintar. Waduh, Ya kan orang Batak ini kan kalau soal pengetahuan cepat ya kan. setuju Nah, banget. gitu. Jadi kita manfaatkan itu keunggulan kita di situ, itu yang buat kita pelayanan kesehatan sekarang. Ya kita yang 3 alat ini, baru hanya Kabupaten Toba yang punya itu kabupaten yang sekitar Danau Toba. Waduh. Gitu. Artinya yang lain bisa akhirnya ke Toba Ke ya, Pak Toba ya, untuk datangnya, mendapatkan gitu. fasilitas itu ya, Pak ya. Ya, ya nggak mungkin salah cabut gigi di sana. Di sini aja masih suka ada kan, salah cabut kan? Jangan sampai juga lah, Pak. Iya ada itu Oh, itu gitu. trennya di situ. Mantap. Itu menurut aku keren banget sih, Pak. Tadi udah UMKM udah, Pak. Pendidikan juga udah, kesehatan juga udah. Iya, iya. Ada mungkin salah satu yang juga menjadi tantangan biasanya nih, Pak, di beberapa kepala daerah tuh kerjasama antara pemerintah dan swasta nih, Pak. Itu apa? Mungkin yang sudah dilakukan atau yang mungkin juga inovasi-inovasi yang telah Bapak lakukan, Pak? Ya Kira-kira, jelas lah, kita kan nggak bisa membangun sendiri nih ya, kabupaten ini, pemerintah ini nggak membangun sendiri. Jadi apalagi kita ini kan daerah pariwisata ya. Ya. Bagaimana supaya cepat ini bisa ya pembangunan homestay, Oh, iya, hotel, UMKM ini, dan segala ini kan harus dikerjasamakan. Jadi apa yang kita lakukan untuk ini, kita ajak atau khususlah orang Batak ini, karena orang Batak ini banyak di luar sana, udah jadi berkat dia. Sini dulu, aku bilang, datanglah ke Toba jadi berkat gitu. ke Toba, sudah berkat di
luar, oke Iya. lah, nggak apa-apa. Ya 10% aja bawa berkat mau ke sini. Oh. Kita bikinlah namanya Toba Investment Forum. Jadi kita datangi investor itu, kita adakan di Jakarta. Kemarin 2 tahun ini kita buat di Borobudur, Hotel Borobudur. Kita ajak semua orang-orang yang punya duit itu, kita tantang, kita buat mereka iri. Bilang, kalau kalian nggak punya investasi di Toba itu belum kaya kalian. Kata. Oh iya, ini sudah kaya, sudah investasi. Ini. Jadi orang Batak ini kalau dibanding-bandingin kan ada juga tertantang juga. Waduh, budaya langsung dinaikin juga ya berarti ya, Pak juga, ya. kan. Nah, jadi mereka datang, ya udah banyak orang Batak itu datang dari perantauan, dibawa duitnya ke sana berinvestasi. Dan itu yang membuat kemajuan kita besar. Nah, contohnya misalkan makanan-makanan halal di sana tidak susah lagi. Oke. Ya. Dan karena mereka sadar di perantauan ini kan kami kan orang Batak ini kan sebenarnya sangat tinggi toleransinya. Ya. Nah, kenapa tinggi toleransi orang Batak? Karena orang Batak itu dari budayanya sudah harus begitu. Jadi ada budaya kami yang harus mengakomodir beda agama. Ketika kami ada acara adat, Pastinya. ya, acara adat, kita bikin adat kita yang hadir di situ kan ada dari agama-agama lain. Ya. Nah, contohnya misalkan, ya toleransi kami yang tinggi, misalnya saya pesta di kampung, hanya satu muslim di situ. Nah, supaya dia bisa ikut pesta saya, dia harus yang motong sapi yang saya ingin sembelih, harus dia, dan harus doa. Nah, walaupun saya Kristen, nah supaya nanti bisa kami hidangkan makanan yang pas untuk dia. Nah, jadi orang-orang Batak ini balik dari perantauan, sudah mindset-nya juga udah begitu. Oh, gimana kita? Jadi nggak hanya bikin kafe yang hanya orang Batak yang makan di situ, enggak, udah nasional dibikinnya. Jadi, dan juga kalau yang bikin kafe di sana itu dari perantauan berkelas. Oke, karena udah melihat Karena udah berbagai ngalamin, ragamnya ya. udah kalau jalan-jalan ke luar negeri dan di mana dia mimpinya itu sudah yang pernah dilihat di luar negeri kan. Jadi perubahan itulah karena perantau ini balik ke sana. Jadi bukan hanya yang di sana, kalau yang di sana yang diandalkan kan, ya maaf ini kami ini udah salah langkah sebenarnya. Kami tinggalkan kampung kami, yang tinggal di sana kan sisa-sisa. Ya ada orang lah yang bertarung juga di situ, tapi berat kalau tidak perantau ini turun. Nah, sekarang perantau turun, datang mereka berinvestasi di sana, itulah kerjasama kita dengan swasta itu. Ya, termasuk di bidang pendidikan juga Pak Luhut ya terima kasih bikin sekolah yang bagus di sana. Pak TB Silalahi bikin Pak DL Sitorus bikin di sana sekolah-sekolah yang berkualitas itu. Ada juga Pak Sirait yang bikin juga di sana Akper. Ya, sekolah tinggi perawat di sana. Jadi sangat-sangat kita dorong, kita ajak ya di bidang kerjasama juga dengan universitas-universitas. Oke. Ya, karena kita ingin mereka bisa melakukan research di sana atau apa kegiatannya Tridharma perguruan tinggi itu ya bisa banyak kami bangun kerjasama dengan mereka ya. Jadi ada juga perusahaan-perusahaan besar yang ingin juga berinvestasi di sana, PLTA, PLTS ya, tenaga surya ya sudah mulai datang ke sana. Artinya sudah banyak ya Pak ya sebenarnya kerjasama dengan swasta ya Pak ya. Sangat. Menarik tadi bagian inklusi khususnya untuk wisatawan muslim atau masyarakat muslim juga lebih mudah ya Pak ya mendapatkan kuliner dan makanan-makanan di kawasan Kabupaten Toba sana. Baik, Pak ini udah banyak nih Pak kayaknya prestasinya, udah kerjasama udah bagus banget. Masih ada harapan apa sih Pak sebenarnya Pak? Gini, yang sulit di kami itu adalah perubahan mindset. Ini harus kami kerja keras ini. Jadi kami kan di perantauan dengan yang di kampung itu mindsetnya beda. Ya, jadi kami ada di posisi di mana kami maju dan terbelakang, gitu. Jadi yang perantauan itu tetap merasa diri kami, yang di kampung ini adalah kami. Ini satu, tapi satu maju, satu terbelakang. Yang di kampung terbelakang, yang di perantauan sangat maju. Nah, yang bagusnya adalah yang perantau ini datang bawa kemajuan, bukan ngekritik. Benar. Tetapi bawa kemajuan itu seperti dia membawa ya orang yang merantau lalu bersyukur berterima kasih kepada
Ibu Pertiwinya, Ya. bukan mencela. Ya. Ya, Ya. kalau kita itu udah namanya Mardan atau si maling kundang gitu, dia Ya. mencela ibunya kan Ya, gitu kan. ya, ya. Nah itulah kan sebenarnya saya mengapa saya balik. Ya, saya di perantauan sudah sekian lama, 40 tahun saya di perantauan, hanya 16 tahun saya dari lahir sampai SMP di sana. Jadi pulang saya ingin membangun, sepakat dengan keluarga. Nah, tapi ketika kita masuk kepada masyarakat itu dengan bawa mindsetnya perantau, nggak masuk. Ada defense ya. Ya, berarti ada defense itu. Susah kali mereka menerima maksud kita. Tetap mereka berpikir bahwa kita itu mencari keuntungan di sana. Oke. Ya, maka mereka selalu kayak mau pilkada itu, mana adong dohepeng nah, mana Oh, duitnya. iya, Nah, kan kayak gitu kan. Padahal kita maksud sebenarnya ayo kita bangun sama-sama ya daerah kita ini, jangan lihat yang sekarang. Milikilah apa namanya, jangan short thinking, ya, long thinking, berpikirlah ke depan, masa depan, jangan yang sekarang, masa sekarang. Nah, jadi kita kan masuk ke dunia yang kita sebut dengan dunia pariwisata. Nah, kan mindsetnya harus mindset pariwisata, harus dia santun, kan gitu kan. Nah, jangan karakter yang sekarang ini nih bahwa inilah aku, ini mah aku begini, ya itu susah. Nah, kita lakukan transformasi sekarang, saya coba belajar itu. Nah, apa yang saya lakukan sekarang, merubah orang Batak itu tidak bisa kita robah dari luar. Dari dalam ya Pak. Ya? Maka saya harus pelajari dari dalam apa itu budayanya. Nah, masuk kepada budayanya ini, oh iya, ternyata kami itu tidak seperti yang Ibu lihat di luar ini. Sebenarnya budaya kami. Nah, kalau budaya kami sangat luar biasa, sama dengan Karo, Ibu kan dari Karo. Masuk ke acara-acara budaya kita, orang Batak itu keren. Ya kan? Nah, orang Batak itu sangat peduli satu dengan yang lain. Setuju. Di adat. Ya. Dan orang Batak itu sangat santun di adat. Ya. Nah, orang Batak itu pandai dan bijaksana, tidak membuat orang lain itu tersinggung. Kalau di adat, dan sangat taat hukum kalau di adat. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari, semuanya dilanggarin itu. Oke. Ya kan? Tidak peduli satu dengan yang lain. Kalau di luar adat, ya kan? Saling nyerang, saling ini di medsos juga begitu. Nah, jadi tugas saya sekarang di pemerintahan ini, bagaimana supaya kepribadian orang Batak yang di adat ini terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, menjadi orang yang sangat peduli, orang yang sangat santun, orang yang sangat pandai dan bijaksana, orang yang taat hukum. Kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari ini, inilah yang tourism minded. Gitu, itulah yang sebut itu istilahnya menjadi Batak Naraja. Karena orang Batak ini disebutkan anak raja baru raja, ya kan? Dia nggak bisa kita bilang direndahkan, dia enggak, karena semuanya raja. Nah, bagaimana dia mengerti dia seorang raja tapi melayani, kan gitu. Nah, untuk membuat pemahaman ini kita harus bawa dia ke adat. Karena di adat itu, Bu, seperti kalau Ibu di Karo kan kami ada boru. Iya, benar. Nah, boru ini tak pernah mikir apa, dia mau melayani. Iya. Ya kan? Apa yang bisa dilakukan untuk hula-hulanya, tak perlu disuluh. Itu namanya istilah kami, nggak tahu di bahasa Karo, tapi istilah di bahasa Batak itu hibas. Hibas itu dia mengambil inisiatif sendiri, ya, untuk apa yang bisa dikerjakan supaya semuanya baik, ya kan? Nah, tapi itu kan etos kerja kita. Jadi kita harus rubah juga. Di samping mindset, kita rubah juga etos kerja. Bukan rubah sebenarnya, mengembalikan ke etos kerja yang sebenarnya. Budaya lah. Ya, budaya. Jadi dulu kita itu di adat itu juga etos kerja kita itu saya singkat itu hipas. Hipas itu hi-nya hibas. Oke. Ya. Pa-nya padut. Oke. Nah, S-nya togos. Ya kan? Hibas ini artinya apa namanya? Cekatan. Cekatan. Dia melakukan apa? Oh, tempat juga. Padut ini tekun. Oh, tekun. Ya. Tekun dia. Ya. Nah, togos ini never give up. Ya, pantang menyerah. Jadi cekatan, tekun, pantang menyerah. Itu sebenarnya etos kerjanya orang Batak. Nah, sekarang yang ada sekarang itu mengalami degradasi. Itulah yang sering orang yang di Lapo itu sering dia menghabiskan waktunya dengan bersantai di sana. Nah, ini Pak, inilah pekerjaan kita pemerintah, merubah mindsetnya. Lu nggak begitu seharusnya. Kan gitu kan. Jadi seperti nenek moyangmu seperti perantau.
Ya, tiru perantau ini. Perantau ini fake semuanya. Iya, Ya, petarung semuanya itu. setuju. Ya, jadi ikutin kami. Kita bilang gitu. Etos kerjamu itu hipas itu hibas padot togos. Nah, ini susah diterima sekarang. Jadi mengeluh aja, komplain aja. Ya, kami maklum. Saya sebagai pemimpin saya maklum karena ada mereka ini kayak bayi kita atau balita lah. Nah, itulah yang di kampung itu. Kalau yang di perantau ini banyak yang sudah dewasa. Anak yang sudah dewasa, kita harus hadapi anak yang masih balita. Nah, itu salah siapa? Tak ada yang salah sebenarnya. Yang itu membutuhkan proses karena selama ini kita kan eksodus. Oke. Ya, semua yang pintar berkualitas keluar. Ya kan? Iya, iya. Tak ada yang tinggal di sana. Nah, Iya. sekarang harus kita balik. Gitu, saya minta kepada perantau ini balik kalian, tapi saya bilang balik itu bukan untuk bagi-bagi duit. Nyumbang, adakan pesta di kamu. Itu membodohin semua aku bilang. Iya. Sekarang balik bahwa profesionalismemu di perantauan itu, apa bisnismu, apa usahamu, ayo bawa ke sana dengan maksud kau cari untung. Ya, jangan untuk aksi sosial. Nanti makin habis kita kalau terus kita kasihani aja yang di kampung ini. Kami nggak mau. Dengan kamu bikin bisnis di sana nanti akan ada lapangan pekerjaan daripada bagi duit kan gitu. Iya. Nah, jadi mindset tadi yang harus kita benar-benar robah ya, dan saya bikinlah itu namanya Batak Naraja itu. Saya buatlah itu di dalam muatan lokal ya. Muatan Di lokal sekolah. Oh, wow. Ya, jadi kami punya muatan lokal, saya panggil profesor ahli dari Unimed, dari USU, Universitas di Medan itu. Ayo, saya bilang, kita bukan yang sekarang ini. Kita harus rubah. Kita kembalikan diri kita kepada kepribadian yang benar, yaitu Batak Naraja itu, ya. Nah, maka kami coba ini sekarang, saya baru bikin itu sebenarnya. Nah, bulan Agustus ini kita terapkan itu aplikasi kepribadian Batak. Maka nanti kalau ini jadilah pribadi Batak yang sangat peduli. Peduli kepada lingkungan, pada dirinya dulu pertama, peduli kepada dirinya, pada narkoba, peduli pada kesehatannya, peduli pada keluarganya, peduli pada sekelilingnya, nggak cuek lagi karena orang membutuhkan, dan peduli pada lingkungan, peduli pada Tuhannya, kan gitu kan. Nah, kemudian juga sangat santun. Santun kepada, nggak seperti cara berkomunikasi yang sekarang, yang di TV. Nah, kemudian sangat pandai dan bijaksana, dan sangat tahu hukum. Jadi kata lain begini, kalau Mbak tanya saya, mau kau bawa kemana orang Batak ini? Nah, ada dua. Apakah kita jadikan seperti Amerika, atau jadikan seperti Jepang? Amerika adalah kebebasan. Ya kan? Apa namanya itu? Freedom. Liberty. Ya kan? Nah, dekatnya agama. Dekatnya budaya. Ya. Yang perlu adalah kebebasan sama demokrasi sama hukum. Ya. Yang tiga ini. Nah, kalau Jepang tidak. Budaya masih dijaga. Tapi kemajuannya. Nah, mau jadi yang gimana? Kalau saya masih cenderung bawa Toba ini kepada Jepang. Tetap kita maju, tapi kita akan maju, tapi tetap berbudaya. Nah, inilah yang sedang kami bentuk sekarang itu. Jadi jangan masuk kepada pola Amerika. Saya tidak setuju itu. Tapi seperti Jepang. Tapi bukan jadi orang Jepang kita. Tetap kita jadi orang Batak. Tapi tetap maju. Maju dan tetap berbudaya. Nah, inilah yang kita jadikan. Masuklah muatan lokal itu mulai PAUD, SD, SMP. Nanti saya komunikasi dengan Kacapdis supaya masuk ke SMA, ya kan? Sekarang udah masuk ke bidang pariwisata. Semua yang bersentuhan dengan wisatawan ini kita ajarkan itu Batak Naraja. Simple saja. Artinya mengajarkan budaya ya Pak ya, mengingatkan lagi berbagai budaya-budaya kita yang kita terapkan di pariwisata ini ya Pak ya. Ya, jadilah diri kita sendiri yang unggul. Tidak perlu kita seperti orang lain. Nah, tetapi kan kita lihat diri kita itu siapa yang unggul itu. Menurut saya orang Batak itu unggul dalam budayanya. Karena saya masuk kepada adat, loh kok bagus sekali. Ya, kenapa nggak kami seperti itu? Ya kan? Saya nggak niru Jepang, nggak niru Cina, atau niru orang Batak yang sebenarnya yang diadat itu. Ya, di mana saling peduli satu dengan lain, saling hormat, santun.
dan pandai bijaksana, taat hukum, tak bisa dilanggar hukum. Kalau di adat itu, kalau sudah disepakati, tak boleh satu orang pun yang melanggar itu. Nah, kenapa nggak gitu kehidupan kita sehari-hari? Nah, si sederhana itu aja saya bilang. Kalau Soekarno dulu bilang kan bahwa kita harus, Soekarno ini sudah melihat, presiden kita yang pertama sudah melihat jauh ke depan. Saya sangat setuju itu yang disebut dengan Trisakti itu. Berdaulat di bidang politik, berdikari bidang ekonomi, berkepribadian yang berkebudayaan. Jadi dia sudah worry dulu itu, jangan sampai kita punya budaya itu hilang. Jadi kepribadian kita harus budaya kita. Berarti Pak Presiden kita ini tidak membawa kita arah kepada Amerika, ya kan? Tapi adalah diri kita yang tetap kita maju, tapi tetap berkebudayaan. Pastinya. Nah, inilah saya pegang itu. Oke, harus jadi itu kita. Itulah Toba. Makanya hari ini itu kita buat itu namanya, saya coba membuat namanya leadership based on local wisdom. Jadi kepemimpinan ini bisa juga kita pakai dari kearifan lokal kita. Jadi kita nggak harus seperti orang Amerika. Nah, apakah bisa itu nanti? Inilah testernya orang Toba inilah. Nanti saya bilang suatu saat kamu akan jadi pemimpin yang sangat peduli, yang sangat santun, yang pandai dan bijaksana, taat hukum. Saya yakin nanti kalau kita bisa jadi seperti itu, presiden pun bisa. Setuju. Gitu. Kita sampai presiden kita setuju, Pak. Bisa, ini kan menarik ini. Menarik bagi saya, sangat menarik itu untuk merubah mindset ini menjadi siapa kita. Nah, dulu kan nggak ada. Dulu nggak ada, Pak. Ini sebenarnya kok agak panjang ini. Saya sangat tertarik ini. Dan dulu kan nggak ada. Jadi orang Batak itu dikenal siapa? Ada sangat menyedihkan sekali, disebut hotel. Kosom, teal, late, elat. Itu semua yang negatif. Iri, dengki, benci, kan gitu kan. Itu kepribadian kita katanya. Saya bilang, Allah, salah ini. Nah, jadi kalau salah, siapa kalau kayak gitu? Yang bagaimana kepribadian kita? Kan kita hanya bilang aja itu salah, nggak benar gitu kan. Tapi kalau gitu mau bentuk kemana? Nah, saya bilang, oh ini yang benar. Yang benar adalah kepribadian kita itu naraja. Oh, naraja yang gimana? Peduli satu dengan yang lain. Santun, pandai dan bijaksana, taat hukum. Itu kita yang 4 ini. Kalau saya sebutlah itu, kalau di Arab Batak itu ada namanya suhi apang naopat. 4 sudut daripada bakul itu. Bakul ada 4 sudutnya kan. Nah, 4 sudut inilah yang menopang sehingga dia di atasnya itu kan bulat. Nah, kan bakul itu kan sudutnya 4 tapi bulat di atas. Nah, filosofinya itu inilah 4 ini yang itu tadi. Dia harus peduli, santun, pandai dan bijaksana, taat hukum. Inilah yang 4 ini. Dia akan mendukung kehidupan yang satu, ya, menyatu, dia kuat dia, ya. Itu filosofinya begitu. Nah, saya bilang ini kita, bukan ini. Nah, sekarang udah jelas siapa orang Batak itu. Batak Naraja. Batak Naraja. Nah, tapi kan sudah sekarang enggak, butuh proses. Mulailah dari pendidikan PAUD. Itulah yang kita sebut dengan SDM unggul dan unggul dan andal. Salah satu misi kita. Kita sangat mendukung, Pak, budaya-budaya kita. Tahu budaya kita tuh banyak sekali, Pak, dan memiliki nilai-nilai yang sangat bagus. Menurut saya sih kayaknya nggak cuma Batak, tapi daerah-daerah Indonesia yang lain banyak juga, Pak. Kita setuju banget, Pak. Dan keren banget Bapak meningkatkan kembali budaya-budaya yang untuk mengenalkan kembali khususnya di masyarakat di Kabupaten Toba ya, Pak ya. Ini nggak terasa nih, Pak, ini banyak banget nih informasi budaya yang keren banget. Masyarakat pemirsa Tempo akan tercerahkan soal budaya Batak khususnya ya, Pak ya. Tapi nggak terasa nih, Pak, kita udah di ujung acara, Pak. Aduh, sayang kali. Boleh mungkin, Pak, ada 1-2 statement penutup, Pak, kira-kira, Pak. Silakan, Pak. Saya dari Toba ini mengajak kita semua, ayo wujudkan Toba ini Toba yang maju, tapi tetap berbudaya. Itu visi kita ke depan. Dan saya ajak maju, kita harus maju dengan potensi kita yang 3 ini. 1, pariwisata, pendidikan, dan pertanian. Kalau kita kelola ini dengan baik, ya, kita bisa maju.
tapi jangan cukup maju. Kita harus tetap berbudaya. Maka kita Maju. harus dan tetap berbudaya. Maju dan tetap berbudaya. Ya. Terima kasih banyak Pak Polta. Mauliate. Bapak Polta Sitorus sudah berkunjung ke Tempo dan berbagi informasi yang seru sekali di program Siap, Teras siap, Negeri siap. malam hari ini. Siap. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Bupati Toba, Bapak Polta Sitorus. Program Teras Negeri kali ini akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang pastinya akan memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Mitra Tarigan, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.